Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Insya Allah dalam keadaan baik ya. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan dan yang sehat diberikan keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, terima kasih yang udah mau klik video aku. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya, biar aku lebih semangat bikin video baru. Nah lanjut ya teman-teman, jadi video kali ini aku mau share video lanjutan dari budgeting bulan Juli kemarin ya teman-teman. Dan maaf ya teman-teman kalau ini videonya beda sama yang sebelumnya, karena di sini aku retake ulang untuk video case stuffing karena qadarullah videonya hilang ya teman-teman, entah itu karena hapus saat mainan anak aku atau gimana. Jadi udah nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Di sini ada belanja bulanan, aku budgetkan 500.000. Nah, untuk belanja mingguan ini aku bagi jadi 5 minggu ya teman-teman. Jadi untuk minggu pertama aku budgetkan 100.000 karena cuma 2 hari. Nah, lanjut untuk belanja minggu kedua aku budgetkan 200.000 seperti budget bulan lalu ya teman-teman. Nah, lanjut untuk minggu ketiga ini sama budgetnya sebesar 200.000 ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tanya gimana keuangan atau cash flow aku kalau aku lagi pulang kampung ya teman-teman. Alhamdulillah cash flow aku tetap jalan seperti biasa ya teman-teman, karena di sini aku gunakan untuk belanja mingguan di rumah. Jadi sedikit meringankan belanja mingguan bundaku gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ini untuk belanja minggu kelima aku targetkan 200.000 karena insyaallah di akhir bulan aku sudah pulang ya teman-teman. Nah, untuk iuran RT ini aku tetap isi ya teman-teman, tapi aku bayarnya untuk bulan depan karena sudah dibayarin sama pak suami katanya kemarin ya teman-teman. Nah, lanjut untuk gas dan galon 100.000, terus untuk diapers anak ini sebesar 200.000 ya teman-teman. Nah, ini yang aku naikkan budgetnya ya teman-teman. Untuk bulan kemarin budgetnya 150.000. Nah, karena kebutuhan anak aku meningkat, jadi aku budgetkan menjadi 200.000. Nah, untuk pos berikutnya yaitu eating out, ini aku budgetkan 400.000 yang dari sebelumnya cuma 200.000 ya teman-teman. Tapi di sini ini tempat bocornya, jadi bagaimanapun aku harus tambahkan budgetnya gitu ya teman-teman. Dan semoga bulan ini eating out nggak bocor lagi ya teman-teman, karena kan aku posisinya lagi di rumah jadi jarang keluar, tapi kadang juga keluar sih buat nyenengin keluarga gitu ya. Nah, lanjut ini untuk dana tak terduga aku poskan sebesar 200.000 ya teman-teman. Biasanya sih aku pakai dana ini untuk kondangan atau tilik bayi gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ini ada pos untuk beras sebesar 165.000, tapi karena di situ nggak ada pecahan 5.000, jadi aku budgetkan 170.000. Dan untuk sisa uang belanja ini aku akan isi ke sinking fund nanti ya, insya Allah. Nah, lanjut ini untuk videonya beda lagi ya teman-teman, karena ini adalah video setelah aku budgeting, jadi satu hari setelah budgeting, dan posisi aku masih di rantauan gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku udah tempelin stiker-stiker apa aja yang mau aku buat sinking fund, jadi tetap di videonya ya teman-teman. Keep on watching. Nah, di sini aku udah siapin beberapa kertas dan aku gunakan untuk trackernya gitu ya teman-teman. Jadi aku di sini mau buat tracker untuk sinking fund aku. Dan sebenarnya sinking fund aku ini ada dua macam ya teman-teman. Ada sinking fund jangka panjang dan sinking fund jangka pendek yang sifatnya lebih fleksibel gitu ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru tahu apa itu sinking fund, jadi sinking fund itu merupakan suatu tabungan untuk kebutuhan tertentu yang benar-benar berguna dan untuk tujuan yang jelas di masa depan ya teman-teman. Mungkin untuk sebagian orang sudah tahu apa itu tabungan sinking fund ya teman-teman, namun masih banyak juga yang belum mengetahui tabungan ini. Nah, lanjut di sini aku lagi bikin tracker untuk sinking fund jangka pendek yang pertama, yaitu untuk sinking fund kesehatan atau health ya teman-teman. Kenapa aku bikin sinking fund ini teman-teman? Karena tabungan ini sering direkomendasikan oleh ahli keuangan agar kita memiliki jaminan hidup yang lebih aman gitu ya teman-teman. Karena terkadang tidak semua orang mengetahui manfaat dari menabung untuk kesehatan. Mengingat munculnya pandemi yang kemarin serba mendadak itu ya teman-teman, di sini banyak membuat orang-orang tuh bersikap lebih waspada terhadap aspek keuangan kesehatan.
Maka dari situ di sini aku memutuskan untuk membuat sinking fund kesehatan ya teman-teman, karena manfaat yang kita dapat banyak, yang utamanya yaitu menghindari masalah keuangan terutama pada cash flow uang bulanan kita ya teman-teman, karena tidak dapat dipungkiri biaya kesehatan untuk kedepannya semakin mahal. Dan lanjut di sini aku buat tracker untuk sinking fund jangka pendek yang kedua, yaitu perawatan kendaraan ya teman-teman. Kenapa aku membuat sinking fund ini? Karena kalau kita memutuskan untuk memiliki kendaraan, artinya kita harus siap merogoh kocek untuk biaya merawat kendaraan tersebut ya teman-teman. Dan ketika menyiapkan biaya tersebut, kita harus disiplin ya teman-teman, agar arus keuangan tetap terukur, sehingga ketika sudah waktunya perawatan, biaya yang kita keluarkan itu tidak terlalu menjadi beban, karena harus diakui servis kendaraan seringkali luput dari perhatian kita ya teman-teman sebagai pemiliknya. Dan kebanyakan orang itu mengandalkan penghasilan bulanan untuk perawatan kendaraan ini. Ketika biaya cukup besar, hal ini akan sangat mengganggu kondisi keuangan kita. Jadi ini adalah alasan aku untuk membuat sinking fund tersebut ya teman-teman. Nah lanjut lagi, ini untuk sinking fund berikutnya, yaitu adalah sinking fund untuk kebutuhan anak ya teman-teman. Sinking fund ini aku buat untuk kebutuhan anakku ya teman-teman, bukan seperti dia first, karena itu adalah kebutuhan dia setiap bulannya. Tapi di sini aku lebih mengarahkan untuk membelikan dia mainan seperti buku bacaan atau baju ya teman-teman, karena kan anakku di sini masih usia 1,5 tahun, tumbuh kembangnya begitu cepat, dan kadang 3 bulan sekali tuh harus update baju gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku buat sinking fund untuk kebutuhan anakku dalam jangka pendek ya teman-teman. Dan karena ini sifatnya fleksibel, jadi aku bikinnya 3 kolom. Untuk yang pertama kolom tanggal, terus selanjutnya uraian dan saldo ya teman-teman. Jadi di situ nanti kita bisa tulis tanggalnya untuk pemasukan atau pengeluaran gitu ya teman-teman. Nah lanjut lagi, di sini aku mau bikin tracker untuk kebutuhan suami dan istri gitu ya teman-teman. Maksudnya untuk aku dan suami gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku jadikan satu aja, karena kan kebutuhan ini sifatnya tidak mendesak gitu ya teman-teman. Kadang gantian untuk suami atau kadang gantian juga untuk istri. Nah kalau suami itu biasanya untuk beli jaket atau sepatu kerja gitu ya teman-teman, yang butuh diupdate karena sudah aus. Dan kalau aku biasanya untuk beli jilbab aja gitu ya teman-teman, atau perintilan apa yang ingin aku beli. Nah lanjut di sini aku bikin tracker untuk birthday atau ulang tahun gitu ya teman-teman. Jadi di sini yang ulang tahun tuh bisa ulang tahun aku, bisa ulang tahun suami, dan ulang tahun anak. Tapi di sini aku fokuskan dulu untuk ulang tahun anak aku di bulan Januari ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku bikin tracker untuk yang sinking fund terakhir, untuk yang jangka pendek ya, teman-teman. Jadi di sini aku bikin sinking fund untuk kategori shopping. Maksudnya di sini untuk shopping itu untuk belanja di e-commerce gitu ya, teman-teman. Lebih ke perintilan rumah atau home decor atau perintilan dapur gitu ya, teman-teman. Jadi di sini aku buat sinking fund untuk itu, jadi nggak mengganggu keuangan bulanan gitu ya teman-teman. Nah di sini udah selesai untuk yang tracker sinking fund jangka pendeknya ya teman-teman. Nah lanjut lagi, di sini aku bikin tracker untuk sinking fund yang jangka panjang ya teman-teman. Di sini ada dana pendidikan anak. Di sini aku targetnya itu tak terhingga ya teman-teman, karena kan kita nggak tahu ya teman-teman sampai kapan kita akan menabung untuk pendidikan anak ini. Dan lanjut di sini untuk sinking fund berikutnya ada emergency fund atau dana darurat. Di sini sama, untuk targetnya itu tak terhingga ya teman-teman, karena dana darurat ini kan bisa kita gunakan untuk masa depan atau jangka panjang gitu ya. Nah lanjut untuk berikutnya ada lebaran, sama ini targetnya tak terhingga gitu ya teman-teman. Dan sinking fund yang terakhir ini ada sinking fund kurban ya teman-teman. Nah ini udah selesai aku bikin trackernya. Lanjut lagi aku masukkan ke dompet, bukan dompet ya teman-teman, ini itu binder A6. Jadi aku masukkan setiap pos-posnya gitu ya teman-teman.
Nah, lanjut ini part yang paling menyenangkan ya teman-teman. Jadi memasukkan uang untuk sinking fund ke dalam pos-posnya. Nah, untuk yang pertama di sini untuk sinking fund health aku masukkan 50.000 ya teman-teman. Nah, di sini juga aku tulis untuk di trackernya sebesar 50.000. Nah, di sini tanggalnya itu tanggal 2 ya teman-teman, karena di sini aku bikin videonya itu tanggal 2 selesai membuat video budgeting bulan ini ya teman-teman. Nah, lanjut di sini untuk perawatan kendaraan aku masukkan juga sebesar 50.000. Aku tulis tanggal, uraian dan saldonya ya teman-teman. Nah, lanjut untuk sinking fund berikutnya yaitu kebutuhan anak ya teman-teman. Di sini aku masukkan sama 50.000 dan aku tulis di trackernya ya teman-teman. Nah, untuk kebutuhan anak ini sepertinya belum mendesak ya teman-teman. Jadi masih bisa bertahan untuk 2-3 bulan ke depan. Nah, lanjut di sini untuk sinking fund kebutuhan suami istri sama aku masukkan 50.000 juga. Ditulis di trackernya untuk uraian dan saldo. Terus untuk anniversary atau birthday sama aku di sini juga masukkan 50.000 ya teman-teman. Dan untuk sinking fund jangka pendek yang terakhir untuk shopping sama aku masukkan juga sebesar 50.000 ya teman-teman. Nah, lanjut di sini untuk sinking fund yang jangka panjang ya teman-teman. Di sini ada untuk dana pendidikan anak, aku masukkan sebesar 200.000 rupiah ya teman-teman. Dan di sini untuk trackernya aku mau gambar mau warnain balonnya gitu ya teman-teman. Nah, di setiap balon di sini aku tulis dan warnain. Aku tulis 100.000 untuk setiap balonnya gitu ya teman-teman. Lanjut lagi untuk emergency fund, aku masukkan 100.000 rupiah. Dan sama untuk trackernya aku warnain balonnya, tapi di situ untuk nominalnya aku tulis 50.000 rupiah setiap balonnya ya teman-teman. Dan untuk sinking fund berikutnya untuk budget lebaran di sini aku masukkan 50.000 aja ya teman-teman. Karena di sini sebenarnya aku udah nabung sebesar 500.000 itu yang di tabungan rencana ya teman-teman. Itu sebenarnya bongkarnya untuk tabungan di lebaran tahun depan gitu ya teman-teman. Jadi untuk dana lebaran ini sebenarnya untuk tambah-tambah aja aku beri ke mbah aku gitu ya teman-teman. Nah, lanjut untuk sinking fund terakhir yaitu budget untuk kurban. Di sini aku budgetkan sebanyak 100.000 ya teman-teman. Nah, semoga bisa istiqomah dan bisa berkurban untuk tahun depan. Alhamdulillah di sini untuk aku dan anak aku udah berkurban ya teman-teman. Jadi rencananya untuk budget ini itu untuk kurban suami aku, insya Allah ya, doain ya teman-teman. Nah, di sini udah selesai aku ngisi sinking fund-nya. Semoga istiqomah dan mencapai target, amin. Oh ya teman-teman, makasih ya yang udah ngeluangin waktunya untuk menonton channel sederhana aku ini ya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan like, komen, positif, dan subscribe aku ya teman-teman, biar aku lebih semangat bikin video yang bermanfaat lagi. Keep on watching dan hidupkan notifikasi kalian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.